Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada seluruh penghuni langit dan bumi. Kembali dengan saya di sini, Bang Jako di channel Jalan Kodim. Kita ingin mencoba menjawab pertanyaan yang kita angkat di pagi hari ini, yaitu sejak kapan atau awal mula kita beragama. Sebagaimana konten-konten sebelumnya, selalu saya katakan bahwa agama itu adalah sebuah sistem ketersambungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi di situ tidak mengikat kepada satu merek agama atau agama tertentu, tetapi seluruh agama pun itu, agama apapun itu, dia wajib berisi tentang metodologi yang dengan metodologi itu akan mempersambungkan manusia dengan Tuhannya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Tuhan itu adalah Esa. Kalau Tuhan Esa, berarti pada dasarnya Tuhan dari seluruh agama itu mestinya satu. Karena kalau masing-masing agama memiliki Tuhan yang berbeda-beda, berarti Tuhan itu tidak Esa. Ya, kan logikanya seperti itu. Kalau agama Islam punya Tuhan yang berbeda dengan agama Kristen punya Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya orang Kejawen, ya berarti Tuhan itu sektarian. Tuhan agama lokal di Jawa berbeda dengan Tuhan agama lokal di Sulawesi. Berarti Tuhan itu lokalitas gitu. Sementara Tuhan itu universal, kemudian Esa. Ya, Esa itu sudah pasti satu. Satu tidak pasti Esa ya. Tunggal. Dan memang dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa, berarti agama apapun, merek apapun pasti mengacu kepada Tuhan yang satu itu. Ya, walaupun dalam penamaannya dia berbeda-beda. Ya, misalnya ini adalah sebuah korek dalam bahasa Indonesianya ya. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin ada yang menyebutnya sebagai matches. Nah, dalam bahasa lokal ada yang menyebutnya sebagai colok. Tetapi barangnya yang sama, barang yang sama dinamai dengan nama yang berbeda-beda dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Ya, di Sulawesi sebagian besar orang menyebutnya sebagai colok. Di luar sana orang menyebut sebagai matches. Ya, jadi pada dimensi ruang yang berbeda, dia bisa disebut berbeda, tetapi barangnya sama. Barangnya ini juga. Ya, jadi barang itu mendahului nama. Barang dulu baru nama. Nah, ketika orang hanya sampai pada nama tapi tidak ketemu dengan barangnya, berarti itu belum sampai. Nah, kembali kepada yang disebut dengan beragama. Beragama tentu objek yang menjadi objek dalam agama itu adalah Tuhan. Nah,
di dalam beragama yang menjadi predikat kata kerja atau aktivitas di situ adalah proses menyembah, proses berbakti, proses mengabdi. Dan kemudian yang menjadi subjeknya adalah kita sebagai manusia. Nah, jadi di situ ada manusia yang membutuhkan penyembahan, pengabdian. Kemudian ada aktivitas menyembah, aktivitas mengabdi. Kemudian ada objek yang menjadi alamat atau kiblat penyembahan. Nah, dalam wilayah baharu itu harus berada dalam satu dimensi yang sama. Ya. Tidak bisa dalam dimensi ruang-ruang waktu yang berbeda. Nah, kita sebagai yang melaksanakan penyembahan, kemudian aktivitas menyembah, kemudian objek Tuhan. Nah, berarti ada Tuhan saat ini yang bersama dengan kita, yang merupakan objek dari aktivitas penyembahan kita. Nah, ketika kita kembali ke tema uraian kita, sejak kapan kita mulai beragama? Ya. Nah, dengan kita berangkat dari rumus yang tadi, bahwa dalam alam baharu harus ada subjek, predikat, objek, maka karena beragama adalah sistem ketersambungan antara manusia dengan Tuhannya, berarti kita baru disebut beragama ketika subjek, predikat, objek ini ketemu gitu dalam satu ruang dan waktu yang sama, dalam satu dimensi yang sama. Tetapi kalau dia belum ketemu, maka sejatinya di situ kita belum beragama. Ya, misalnya nih, kita sebagai subjek, ya kita ada, tetapi kita masih enggan untuk melakukan penyembahan, masih enggan untuk mengabdi. Ya, kita belum totalitas, kita belum berserah diri. Ya, nah berarti syarat sebagai subjek itu tidak terpenuhi. Ya, walaupun ada aktivitas penyembahan ya. Jadi walaupun aktivitas penyembahan dilakukan, ritualnya dilakukan dan sebagainya. Nah, kemudian sudah ketahuan alamatnya, objeknya, tetapi syarat kita sebagai subjek belum terpenuhi, maka itu belum disebut sebagai beragama. Nah, yang kedua, kita sudah berserah diri, menyerahkan diri totalitas, gitu ya. Tetapi tidak ada aktivitas penyembahan yang kita lakukan, tidak ada syariat yang kita lakukan, dan objeknya ada, tetapi tidak ada aktivitas itu. Ya, ini yang disebut berhakikat tetapi tidak bersyariat. Ya, nah ini yang disebut dengan sindik. Artinya dia udah berserah diri gitu, dan ada objeknya, dan dia mau meloncat ke situ, tapi tidak ada aktivitas, dia tidak melakukan syariat ubudiyah itu sendiri. Nah, berarti dalam konteks ini pun belum disebut sebagai beragama, belum sempurna sebagai aktivitas beragama. Kemudian yang terakhir, kita sudah berserah diri, totalitas, tunduk patuh. Kemudian kita melaksanakan aktivitas penyembahan itu, secara syariatnya kita lakukan, ya, kita berubudiyah dan sebagainya. Nah, tetapi syarat yang ketiga, objeknya
alamat Tuhan itu kita tidak menemukannya. Ya, kita tidak menemukan alamatnya. Artinya mungkin ada, tetapi dia tidak berada dalam dimensi yang sama dengan kita. Dia berada dalam ruang dan waktu yang berbeda dengan kita. Ya. Nah, misalnya kan Allah sebagai objek penyembahan kita. Tetapi Allah kan, kalau dalam Al-Quran itu disebut sebagai sesuatu yang tidak terjangkau, tidak terbayangkan, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Berarti dalam konteks itu Allah tidak bisa dikategorikan sebagai objek penyembahan kita, karena dia berada pada dimensi yang berbeda dengan kita. Nah itu. Nah ini kan yang selama ini banyak dilakukan oleh para penganut agama saat ini. Ya, jadi mereka melakukan aktivitas penyembahan itu. Mereka sudah totalitas, sudah ikhlas, berserah diri itu. Kemudian mereka melakukan syariat-syariatnya, ritual-ritualnya. Ya, jadi dua syarat subjek dan predikat terpenuhi. Tetapi ketika bicara tentang objek yang disembah, itu objek yang disembahnya itu berupa sesuatu yang tidak masuk dalam dimensi mereka, tidak dalam ruang waktu yang sama dengan mereka. Jadi objek itu adalah objek yang sifatnya angan-angan. Ya. Objeknya sesuatu yang tidak jelas. Ya kan seperti itu. Memang tujuannya adalah ya Tuhan Allah. Tetapi dia tidak berada pada dimensi yang sama. Tuhan itu kan berada dimensi Pak, yang maha kodim, ya. Atau dia berada pada raja akhirat gitu. Dia adalah alam rohani. Nah, sementara kita yang melakukan penyembahan itu berada pada dimensi jasmani, berada pada dimensi fisik, ya. Nah, kita tidak berada pada dimensi ruhani, kita tidak berada pada dimensi akhirat, ya. Dan Tuhan kan di akhirat, sementara kita melakukan penyembahan di dunia. Tuhan itu nggak ada di dunia. Coba cari ayat yang mengatakan bahwa Allah itu ada di dunia. Yang ada adalah Tuhan dunia. Tuhan dunia dan Tuhan di langit dan di bumi. Nah, berarti ya, jikalau kita ingin mengklopkan tadi, mensinkronkan antara subjek, objek, predikat, subjek, predikat, dan objek dalam aktivitas beragama itu, maka kita harus mencari alamat Tuhan itu yang mana dimensinya sama dengan kita dan dalam ruang dan waktu yang sama. Ketika itu sudah terjadi, maka barulah kita bisa disebut sebagai beragama. Iya. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Coba kita lihat dalilnya. Dikatakan bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu adalah mengenal Allah. Nah, mengenal Allah itu adalah kerja-kerja yang sifatnya physically gitu, indrawi. Mengenal itu artinya ya kita pernah bertemu gitu. Ya, dia berada dalam dimensi yang sama dengan kita, berada dalam ruang dan waktu yang sama dengan kita. Ya, sehingga kemudian ya
ketika dia mengatakan dirikanlah sholat untuk mengingatku, nah makanya kita pun bisa mengingatnya. Tapi kalau selama ini kita mengatakan kita menyembah Allah, kamu kenal dengan Allah, kamu pernah ketemu dengan Allah, terus bagaimana mengingat Allah? Sesuatu yang tidak bisa kita serupakan dengan apapun. Nah, kan begitu problemnya. Nah, makanya kan kita harus kembali merujuk kepada Al-Quran sendiri, bagaimana proses mengenalnya, bagaimana proses menyembahnya, bagaimana proses mentaatinya. Nah, makanya kan ada satu rumusan yang paling penting yang menjadi rujukan kita di An-Nisa 59. Atiullah, atiur Rasul, wa ulil amri. Dan segala hal yang berkaitan dengan aktivitas penyembahan, peribadatan, pengabdian kepada Allah, itu pasti akan selalu diiringi dengan Rasul. Jadi untuk menyembah, berbakti kepada Allah, yaitu harus melewati Rasul. Karena Allah tadi itu berada pada dimensi yang sangat tinggi. Dia berada di ars. Ya. Al-Quran kan mengatakan begitu, dia berada pada di ars. Dia berada di akhirat. Dia adalah raja di akhirat tertinggi. Jadi dan kita tidak bisa menjangkaunya itu. Makanya kemudian dia mengutus seorang utusan. Ya, dia mengutus utusannya. Nah, ini utusan ini pun kemudian berlapis-lapis sampai kepada utusan itu atau frekuensi ilahi tadi itu kemudian bertajalli kepada sosok manusia yang sama dengan dimensi kita, yang berada pada ruang dan waktu yang sama dengan kita. Nah, contohnya kan konteks agama Islam. Untuk agama Islam, ya, yang menjadi tempat bertajallinya frekuensi lain tadi itu ada pada diri Muhammad bin Abdullah. Makanya Muhammad bin Abdullah kemudian disebut sebagai Rasul Muhammad. Artinya dia adalah utusan Allah di zaman itu. Jadi orang-orang yang berada pada dimensi yang sama dan berada dalam ruang dan waktu yang sama dengan Nabi, berada di zaman yang sama dengan Nabi Muhammad pada saat itu, ya, untuk bisa mengenal Allah harus mengenal Muhammad bin Abdullah dulu. Karena Muhammad bin Abdullah inilah yang menjadi alamat dan kiblat yang disebut sebagai aktivitas penyembahan itu tadi. Jadi orang harus mengenal Nabi Muhammad. Kan pada zaman itu kan berarti mereka bisa berinteraksi gitu. Sama misalnya kita baca dalam cerita Sirah Nabawiyah, ya, cerita-cerita sahabat Nabi, misalnya seorang Salman Al-Farisi yang berasal dari negeri yang jauh, ya, kemudian dia melakukan pencarian, ya, berganti keyakinan, kemudian ya ikut untuk bagaimana bisa mengenal Nabi Muhammad pada saat itu. Akhirnya kemudian ya dia mengenal secara utuh tentang sosok Nabi Muhammad. Dan ketika dia mengenal sosok itu secara utuh, disitulah kemudian dia duduk pada posisi ma'rifat, mengenal Allah. Disitulah kemudian dia melakukan aktivitas penyembahan, pengabdian, ketaatan.
Salman Al-Farisi ini dulu adalah seorang Nasrani. Ya. Tetapi seorang Nasrani di zamannya adalah yang menjadi kiblat ketaatan pada sama Nasrani itu adalah Nabi Isa. Sosok Nabi Isa. Nah, di zaman itu, orang-orang di zaman itu untuk ma'rifat, untuk mengenal Allah harus ketemu dengan sosok Nabi Isa. Nah, Salman Al-Farisi yang hidup belakangan sudah tidak berada pada dimensi ruang dan waktu yang sama dengan Nabi Isa. Ya, akhirnya kemudian dia melakukan pencarian untuk menemukan di manakah frekuensi Allah itu bertajalli. Kemana kiblat itu, karena Nabi Isa sudah berlindung kan, sudah wafat. Jadi tentu bukan di situ lagi. Dia harus mencari sosok yang baru yang ditempati frekuensi Allah itu. Jadi dia kemudian mencari, ya, diceritakan bagaimana sampai dia harus menjadi budak gitu ya. Sampai kemudian dia dipertemukan dengan sosok Muhammad bin Abdullah yang berada di tanah Arab. Disitulah kemudian ketika dia ketemu dengan baginda Nabi Muhammad, dia kemudian berserah diri, menyerahkan diri secara totalitas, tunduk patuh mengikuti Nabi Muhammad, kemudian ikut dalam perjuangannya, ikut dalam visi misi Nabi Muhammad pada saat itu. Ya, nah, disitulah dia melakukan aktivitas penyembahannya. Disitulah melalui Nabi dia melakukan aktivitas pengabdiannya. Itulah yang disebut dia totalitas beragama. Tapi kalau kita tidak melewati yang tadi, tidak ada syarat. Ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi terkait dengan subjek, predikat, dan objek, maka kita belum beragama. Ya, Salman Al-Farisi seorang sahabat Nabi di zaman itu yang sangat luar biasa. Mana dikisahkan dia adalah seorang pencari, ya. Dia rela meninggalkan kiblat penyembahan pertamanya. Ya. Kenapa Salman Al-Farisi meninggalkan kiblat penyembahan pertamanya, ya? Di Nasrani, karena itu sudah berlindung. Sementara yang namanya kiblat penyembahan, kiblat ketaatan, kepatuhan itu harus hidup dan harus bersama dengan kita, ada di zaman kita. Karena yang namanya beragama itu harus real time. Banyak hari ini kita beragama terjebak kepada romantisme, terjebak kepada nostalgia, terjebak kepada sesuatu yang sudah berlalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Sementara agama itu harus real time, harus saat ini. Ya. Nah, makanya kepada pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita mencoba untuk mengevaluasi kembali cara beragama kita. Karena beragama itu harus real time saat ini. Dan yang menjadi sesembahan kita itu adalah harus sezaman dengan kita, hidup di antara kita, bersama kita. Baik, demikian uraian kita kali ini. Kembali kepada diri masing-masing, apakah kita sudah betul-betul beragama atau masih beragama dengan angan-angan kita. Tetap station di channel ini dengan saya, Bang Jarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.